Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Kerunisa, BP 19010008. Saya berasal dari Universitas Dharma Andalas. Perkenalkan, nama saya Fadila Angelina, BP 19010021. Perkenalkan, nama saya Dinda Marta Bianti, BP 19010010. Perkenalkan, nama saya Suci Indah Fitri, BP 19010020. Nama saya Asya Nurina Listi, BP 19010023. Tentang sistem teknik dokumentasi. Sebelumnya, tujuan pembelajaran dari bab ini adalah yang pertama, mempersiapkan dan menggunakan diagram arus data untuk memahami, mengevaluasi, dan mendokumentasikan sistem informasi. Yang kedua, mempersiapkan dan menggunakan bagan alir untuk memahami, mengevaluasi, dan mendokumentasikan sistem informasi. Yang ketiga, mempersiapkan dan menggunakan diagram proses bisnis untuk memahami, mengevaluasi, dan mendokumentasikan sistem informasi. Pertama, kita mulai dari definisi. Apa itu dokumentasi? Dokumentasi menjelaskan cara sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pengolahan data, penyimpanan data, dan output informasi, serta sistem pengendalian informasi. Bagaimana bentuk dari sistem informasi itu sendiri? Dokumentasi sistem meliputi diagram, flowchart, tabel, deskripsi naratif atau penjelasan langkah demi langkah yang tertulis dari komponen sistem dan interaksinya. Dalam bab ini, kita menjelaskan 3 alat dokumentasi sistem yang umum, yang populer atau yang sering digunakan. Pertama, diagram arus data atau DAD, menggambarkan grafis sumber data, arus data, proses informasi, penyimpanan data, dan tujuan data. Yang kedua adalah bagan alir atau flowchart, merupakan deskripsi grafis sistem. Ada beberapa bagian alir atau flowchart. Yang pertama, bagan alir dokumen, bagan alir sistem, bagan alir program. Yang ketiga adalah diagram proses bisnis, merupakan deskripsi grafis dari proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan. Apa pentingnya alat dokumentasi sistem? Yang pertama, untuk membaca dokumentasi untuk mengetahui bagaimana sistem bekerja. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal kontrol dan merekomendasikan perbaikan. Yang ketiga, untuk mempersiapkan dokumen yang menjelaskan bagaimana sistem bekerja. Kita akan mulai menjelaskan alat dokumentasi sistem dari DAD atau diagram arus data, yaitu untuk menjelaskan data dalam organisasi secara grafis. Diagram ini menggunakan 4 simbol utama. Yang pertama, simbol kotak persegi, merupakan simbol dari sumber data dan tujuan data. Yang kedua, tanda panah, merupakan simbol dari arus data. Yang ketiga, lingkaran, merupakan simbol dari yang mentransformasikan data dari input. Yang keempat, 2 garis horizontal, merupakan simbol penyimpanan data. DAD atau diagram arus data terbagi menjadi beberapa level. Yang pertama, level tertinggi disebut sebagai diagram konteks karena memberikan level ringkasan memberi level ringkasan sistem. Bertujuan untuk menggambarkan input dan output kepada sistem. Ciri utamanya adalah hanya ada satu proses dan tidak ada simbol penyimpanan data atau 2 garis horizontal. Yang kedua, level kedua disebut sebagai diagram level 0 yang menggambarkan proses aktivitas utama sistem. Proses-proses tersebut diberi kode atau label 1.0, 2.0, dan seterusnya. Yang ketiga, level ketiga disebut sebagai diagram level 1 yang menggambarkan lebih jelas proses dari level 0. Detail level ini diberi kode atau label 2.1, 2.2, dan 2.3. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi dengan judul Pedoman untuk Menggambar DAD. Yang pertama adalah memahami data. Yang kedua, mengabaikan aspek tertentu dari sistem. Yang ketiga, menentukan batasan sistem. Yang keempat, mengembangkan diagram konteks. Yang kelima, mengidentifikasikan arus kas. Yang keenam, mengelompokkan arus kas. Yang ketujuh, mengidentifikasikan proses transformasi. Yang kedelapan, mengelompokkan proses transformasi. Yang kesembilan, mengidentifikasikan semua file dan penyimpanan data. Yang ke-10, mengidentifikasikan semua sumber dan tujuan data. Yang ke-11, memberikan nama semua elemen DAD. Yang ke-12, membagi subbagian DAD. Yang ke-13, memberikan nomor yang berurutan pada setiap proses. Yang ke-14, menyempurnakan DAD. Yang ke-15, mempersiapkan salinan akhir.
Baiklah, selanjutnya yang berjudul bagan alir. Bagan alir adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir mencatat cara proses bisnis dilakukan dengan cara dokumen mengalir melalui organisasi. Bagan alir juga digunakan untuk menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan arus dokumen. Sebagian besar, bagan alir digambar menggunakan program perangkat lunak seperti Vision, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Bagian alir menggunakan seperangkat simbol standar yang menjelaskan gambar prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Simbol bagian alir yang dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama, simbol input dan output, menunjukkan input ke atau output dari sistem. Yang kedua, simbol pemrosesan, menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik atau dengan tangan. Yang ketiga, simbol penyimpanan, menunjukkan tempat data tersimpan. Yang keempat, simbol arus dan lain-lain, menunjukkan arus data di mana bagian alir dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara penambahan catatan penjelas untuk sebagian alir. Simbol bagian alir secara umum. Yang pertama, flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Yang kedua, terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau akhir dari sebuah kegiatan. Selanjutnya, konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar atau halaman yang sama. Selanjutnya, konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Selanjutnya, processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya, simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Selanjutnya, simbol manual input, simbol yang pemasukan data secara manual online keyboard. Selanjutnya, simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Selanjutnya, simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Selanjutnya, simbol disk and online drive, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Selanjutnya, simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Selanjutnya, simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Selanjutnya, simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output yang dicetak ke kertas. Melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi, yaitu jenis-jenis bagan alir. Yang pertama ada bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Yang kedua ada bagan alir pengendalian internal atau internal control flowchart. Jadi kita juga bisa melihat pedoman untuk mempersiapkan bagan alir. Yang pertama, kita bisa mempersiapkan sistemnya. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi entitas untuk membuat bagan alir. Yang ketiga, bisa merencanakan bagan alir. Yang keempat, kita harus mengelola bagan alir. Yang kelima, kita harus mempunyai konektor bagan alir. Yang keenam, kita harus menggambar sketsa kasar dalam bagan alir. Yang terakhir, gambarkanlah salinan final gambar alir. Menjelaskan diagram proses bisnis. Cara visual untuk menjelaskan dalam proses bisnis contohnya ada banyak. Aktivitas dalam siklus pendapatan diantaranya adalah menerima pesanan, mengecek kredit pelanggan, memverifikasi ketersediaan, dan mengonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan. Seperti halnya ada berbagai aktivitas yang terlihat dalam siklus pengeluaran. Di antaranya adalah barang yang dipesan, menagih pelanggan, dan mengumpulkan pembayaran pelanggan. Semua akhirnya ini ditujukan pada DPB untuk memberikan permohonan yang lebih mudah kepada membaca mengenai gambaran yang terjadi dalam proses bisnis.
Pedoman untuk mempersiapkan diagram proses bisnis yang pertama, mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. 2. Mengabaikan komponen-komponen tertentu. 3. Memutuskan seberapa mendetail yang dimasukkan. 4. Mengelola bagian akhir. 5. Memasukkan setiap proses bisnis dan diagram. 6. Menggambar sketsa kasar DPB. 7. Menggambar salinan perihal DPB. Simbol diagram bisnis. Yang pertama, permukaan proses diwakili oleh lingkaran kecil. 2. Diwakili oleh persegi panjang di sisinya pemukul. 3. Keputusan yang dibuat selama proses diwakili oleh sebuah biji. 5. Arus data atau informasi yang ditunjukkan oleh panah. 6. Informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis yang dimasukkan ke dalam DPB. Jika dibutuhkan, panah yang tebal digambar oleh penjelasan simbol. Berdasarkan atas narasi, Megan secara manual mencatat faktur dalam buku besar pembantu hutang, simbol jurnal atau buku besar ditempatkan pada sisi proses manual. Dan panah digunakan untuk menghubungkan dua simbol. Simbol faktur vendor baru digambarkan di bawah simbol catatan faktur. Oleh karena itu, faktur vendor pindah dari petugas utang ke petugas pengeluaran kas. Simbol faktur vendor ditempatkan pada puncak kolom pengeluaran kas. Dengan panah yang menghubungkan dua perwakilan dokumen yang sama. Untuk menunjukkan bahwa petugas pengeluaran kas menyiapkan cek untuk membayar faktur vendor, simbol proses manual dengan mempersiapkan cek di dalamnya ditempatkan pada faktur vendor selanjutnya. Selanjutnya, diagram konteks. Diagram konteks adalah menggambar lingkaran atau diagram gelembung, tunggal, dan kemudian melabelinya dengan nama yang paling baik mendeskripsikan dokumentasinya. Langkah selanjutnya, menggambar dan memberikan label untuk entitas pada persegi yang mengirimkan data ke proses pengeluaran kas atau menerima kas. Langkah terakhir adalah menghubungkan proses lingkaran dengan sumber atau tujuan persegi dengan panah yang mempresentasikan arus data. Selanjutnya adalah diagram arus data level 0. Dalam membaca narasi ini, kita menemukan 5 lingkaran dalam proses pengeluaran kas berikut ini. Yang pertama, menerima faktur vendor dan mencatat utang. Yang kedua, mempersiapkan cek. Yang ketiga, menandatangani dan mengirimkan cek dan membatalkan faktur. Yang keempat, mencatat pengeluaran kas. Yang kelima, memasukkan pengeluaran kas ke buku besar hutang. Setiap proses ini dipresentasikan oleh lingkaran atau gelembung pada figur 3.6. Oleh karena ini adalah DAD level 0. Kita memberikan setiap proses ini angka sebenarnya dengan digit pertama setelah titik desimal menjadi 0. Kita juga menempatkan lingkaran dengan tujuan agar data mengalir dalam proses ini. Sebagai hasilnya, menerima dan mencatat faktur, memasukkan pengeluaran kas ke buku besar hutang. Sistem penomoran ini kemudian kita gunakan untuk melakukan dekomposisi pada proses ini ke dalam subproses yang lebih mendetail dan masih menjaga konsistensian penomoran sistem. Oleh karena itu, jika kita lebih mendetail dan masih menjaga konsistensi penomoran sistem. Selanjutnya, kita menempatkan sumber dan tujuan data pada DAD level 0. Oleh karena hanya memiliki satu sumber dan tujuan data. Setelah sumber atau tujuan data dalam proses digambarkan, kita kemudian menghubungkan dengan menggambar panah di antara simbol-simbol yang sesuai. Panah-panah ini mempresentasikan data yang bergerak dari satu proses ke proses lainnya, dan dari satu sumber atau tujuan ke proses tertentu. Kita juga memiliki faktur vendor yang berpindah dari faktur vendor ke proses penerimaan dan mencatat faktur. Beberapa proses mensyaratkan data tersebut disimpan. Sebagai hasil, kita juga menggambarkan beberapa file atau penyimpanan data yang diminta. DAD level 0 adalah penyimpanan data pertama yang tampak pada rangkaian DAD. Selanjutnya adalah diagram data level 1. Dalam contoh Ashuflow, kita membagi arus data perusahaan ke dalam 5 pembagian utama. Setiap proses ini kemudian dapat diuraikan. Untuk mengilustrasikan ini, kita akan menguraikan proses narasi tersebut, menunjukkan bahwa bendahara menyetujui dan akan menguraikan proses narasi tersebut, menandatangani cek, dan mempersiapkan mengirimkan ke vendor, dan membatalkan faktor. Untuk mencegah duplikasi pembayaran, lebih lanjut lagi kita akan membagi proses ke dalam proses menyetujui dan menandatangani cek. Perhatikan bahwa sumber atau tujuan data tidak diperlukan pada DAD level 1 karena telah ditunjukkan pada level 0. Oleh karena hal itu akan mengumpulkan DAD dan karena kita menunjukkan
detail lebih pada level 1 dibandingkan level 0. Untuk satu proses khusus, kita mereplikasikan semua proses dan menyimpan data dalam DAD level 0. Selanjutnya dalam proses bisnis. Langkah pertama dalam mempersiapkan diagram proses bisnis adalah mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. Untuk dibuat diagram ini bermaksud mengidentifikasi pemain utama dan proses pengeluaran kas achieve flow. Megan Waters, petugas utang, Stan Phillips, petugas pengeluaran kas, dan John Sterling, bendahara. Karena kita mendokumentasikan proses pengeluaran kas achieve flow, kita tidak memasukkan vektor vendor soft data sebagai salah satu pemain utama kita. Kita akan menjelaskan setiap langkah dan membuat solusi DPD untuk achieve flow yang ditunjukkan oleh figur 3.18. Langkah pertama adalah dengan membuat dua kolom untuk menunjukkan karyawan yang terlibat dan aktivitas yang mereka lakukan. Selanjutnya kita membuat 3 baris yang sering kita sebut swing lanes untuk menunjukkan 3 karyawan dan aktivitas masing-masing yang dilakukan dalam proses pengeluaran kas. Karena proses dimulai ketika Megan Waters menerima faktur dari vendor, lingkaran ditempatkan pada bagian kiri atas kolom petugas utang untuk menunjukkan proses pengeluaran kas dimulai. Untuk simbol DPB, aktivitas pertama yang ditunjukkan dalam persegi, memasukkan faktur vendor dalam buku besar pembantu utang, panah mempresentasikan arus, dokumen, dan urutan operasi yang menghubungkan awal proses dan aktivitas. Karena kita mendapatkan faktur dari seseorang yang tidak dipresentasikan dalam swing lines, kita menulis dari vendor di atas persegi. Aktivitas selanjutnya adalah mempersiapkan cek untuk membayar faktur karena dilakukan Stan. Dasarnya adalah dari aktivitas yang dilakukan oleh arus proses. Aktivitas ketiga dalam proses pengeluaran kas adalah John Sterling, sang bendahara yang menyetujui dan menandatangani cek dan membatalkan faktur. Aktivitas keempat adalah sang bendahara mengirimkan cek yang ditandatangani kembali ke vendor. Tidak ada baris atau swing lane untuk vendor, yang ada adalah persegi dengan cek pengeluaran vendor yang menyampaikan bahwa cek dikirim ke pihak eksternal. John mengirimkan faktur yang dibatalkan ke Stan yang memperbarui jurnal pengeluaran kas. Hal ini menyelesaikan proses bisnis untuk proses pengeluaran kas achieve flow.